Bab 854. Tidak perlu memikirkan hal lainnya dulu. Menggerakkan media-media itu untuk menerobos masuk pada saat yang tepat. Itu merupakan hal yang sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Rian memikirkan hal-hal ini. Tapi ia tetap tidak bisa memahaminya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan sesuai perintah Tuan Daniel dan menekan media. Hal yang lainnya hanya bisa menunggu Tuan Daniel bangun. Baru dibicarakan lagi. Namun, Rian tidak menyangka bahwa Daniel tidur sampai siang hari di hari berikutnya. Dia mungkin sungguh terlalu lelah. Ditambah lagi karena minum anggur terlalu banyak tadi malam. Bagaimana mereka memanggilnya pun dia tetap tidak bangun. Ada banyak hal yang sedang menunggu keputusannya. Rian mengetuk pintu beberapa kali. Tetap tidak ada gerakan dari dalam. Hari ini adalah akhir pekan. Ketiga anak selesai ikut kelas di rumah dan bersiap-siap turun ke lantai bawah untuk makan siang. Melihat Rian sedang bolak-balik di depan pintu kamar Daniel, Carlos maju ke depan untuk bertanya, "Paman Rian, ada apa?" "Ada hal mendesak yang harus dilaporkan pada papimu." Rian sangat cemas. "Tuan muda Carlos, bisakah kamu masuk untuk melihatnya?" "Oke." Carlos mengetuk pintu. Tetap tidak ada respons dari dalam. Dia langsung berkata, "Papi, aku masuk ya." Setelah mengatakannya, Carlos mendorong pintu dan berjalan masuk. Charles dan Carla juga ikut masuk. Papi tidur sangat pulas. Carla berjalan ke samping ranjang. Dia menemukan Daniel sedang memeluk bantal. Tidur nyenyak, sedikit mengernyit dan mendengkur. "Papi." Charles menekan suaranya dan memanggil dengan lembut. "Cepat bangun. Paman Rian ada perlu mencarimu." Daniel tetap tidak merespons. Carlos maju untuk memeriksa napasnya. Dia menoleh dan berkata pada Charles dan Carla, "Papi baik-baik saja. Kita keluar dulu." "Oh." Ketiga anak itu bersama-sama berjalan keluar dari kamar. Rian bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana? Papi masih tidur? Mungkin karena terlalu ilah." Carlos sangat tenang. "Paman Rian, Paman begitu cemas. Apa ada sesuatu? Bagaimana kalau memberitahuku?" Rian tercengang sejenak dan berkata dengan canggung, "Ini adalah masalah orang dewasa. Tuan muda masih kecil. Aku sering membantu papi mengecek dokumen. Jika itu masalah perusahaan, aku seharusnya bisa membantunya." Carlos melihat setumpuk dokumen di tangan Rian. "Bagaimana kalau bawa ke ruang kerja? Tunjukkan padaku." "Baiklah. Boleh juga." Rian mengikuti Carlos datang ke ruang kerja dan menyerahkan dokumen padanya. "Tuan muda Carlos, Anda baca dulu. Saya masih ada urusan lain. Saya akan kembali sebentar lagi. Baca dulu saja dokumen-dokumen ini. Jangan sembarang memindahkannya ya." "Aku tahu." Paman lanjutkan kesibukan saja. Carlos duduk di kursi Daniel dan mulai membaca dokumen bahasa Inggris itu. Setelah membacanya, dia mulai mengernyit. "Carlos, ada apa?" Charles berjinjit dan mendekatkan tubuhnya baru bisa membaca tulisan di dokumen. Tetapi yang dia paham juga tidak banyak. Apa yang tertulis di sini? "Terjadi sesuatu di perusahaan." Carlos mengerutkan kening dengan erat dan tampak serius. "Pasar saham bergolak. Para pemegang saham sedang mencari papi dan ada banyak rumor buruk di luar. Opini publik yang negatif berdampak besar pada papi." "Hah, kalau begitu apa yang harus dilakukan?" Carla terkejut. Wajahnya yang kecil menjadi pucat. "Tidak perlu takut. Papi pasti bisa menanganinya dengan baik." Carlos membaca dokumen itu satu persatu. Akhirnya sorotan matanya mengarah pada sebuah dokumen. Dokumen ini tertulis nama satu orang. Tracy Moore. Fotonya adalah mami mereka. Mata Carlos berkedip-kedip dengan kencang. Dia mengambil dokumen dan membacanya dengan teliti. Orang dalam foto ini benar adalah maminya. Namun nama yang tertera dalam data identitasnya memang tertulis wakil presidir dari grup Moore, Tracy Moore. Juga ada perkenalan detail di bawahnya, termasuk proporsi saham di grup Moore, posisinya di dunia bisnis internasional, dan berbagai pencapaian cemerlang di pusat perbelanjaan. Di antaranya termasuk proyek olahraga London dan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Melihat tulisan yang ada di bawahnya, para pemegang saham mempertanyakan, kali ini perusahaan mengalami berbagai tekanan. Itu karena perbuatan orang ini. "Carlos, ada apa denganmu? Ekspresimu begitu buruk." Charles menatap Carlos dengan tidak tenang.
Bab 855. Ada beberapa hal yang harus kupastikan dulu. Carlos tidak terburu-buru memberitahu Charles dan berkata pada mereka, "Kalian pergi makan siang dulu. Aku mau membaca dokumen lagi." "Baiklah." Charles sedikit kecewa. "Lagi pula aku juga tidak paham dan tidak dapat membantumu. Aku akan meminta Nenek Riana untuk membawa makan siang ke sini. Kakak bisa membaca sambil makan." Carla menuangkan segelas air untuk Carlos. "Minum seteguk air dulu. Jangan terlalu ilah." "Terima kasih Carla." Carlos menganggukkan kepala dan berkata, "Pergilah. Jangan sampai kelaparan." Ya, ketika Carla berbalik dan bersiap-siap mau pergi, Roxy tiba-tiba melihat foto di atas dokumen. Ia mengepakkan sayap dengan penuh semangat dan berteriak, "Mami, Mami." Carlos segera menutup dokumen itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Roxy, jangan ribut." "Roxy sialan. Sungguh menyebalkan." Charles memarahinya. "Waktu itu juga seperti ini di rumah sakit. Terus-menerus memanggil Mami. Juga terbang ke tangga. Kita susah payah mengejarnya." "Roxy, sekarang Kak Carlos mau bekerja. Kamu tidak boleh mengganggunya." Carla mengusap-usap bulu Roxy dan mengingatkannya dengan lembut. "Rumah sakit adalah tempat yang membutuhkan ketenangan. Lain kali kamu pergi ke rumah sakit tidak boleh sembarang berteriak lagi." "Mami, Mami." Roxy memanggil beberapa kali lagi. Charles dan Carla memelototinya. Ia hanya bisa menyusutkan kepala ke dalam sayapnya dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Waktu itu Roxy juga memanggil Mami di rumah sakit. Carlos menyadari sesuatu dalam sekejap. Belakangan ini, dia terus melatih Roxy dan membiarkannya melihat foto dan video Mami. Dia berpikir bahwa jika suatu hari Mami muncul, Roxy bisa mengenalinya. Bagaimanapun juga, insting dan kepekaan hewan lebih tinggi beberapa kali lipat dari manusia. Ya, 2 hari yang lalu, kakak pergi menjenguk kakek buyut di UGD. Carla juga ingin ke sana. Jadi aku menemani Carla pergi bersama. Saat kami berjalan di sudut koridor, Roxy tiba-tiba berteriak. Charles dengan penuh semangat menceritakan proses kejadian malam itu dengan detail. Carla juga menambahkan, "Untungnya Kak Kiki menangkapnya. Kalau tidak, kami masih harus mencarinya di rumah sakit." Mendengar kata-kata ini, Carlos segera mengulurkan tangannya. "Roxy, kemari." Carla melepaskannya. Roxy segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke lengan Carlos. Carlos mengusap-usap bulunya dengan lembut dan berkata pada Charles dengan serius, "Charles, kamu pergi tutup pintu dulu." Charles melihat ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia sedikit tidak tenang dan bergegas berlari ke sana untuk menutup pintu. "Kak Carlos, ada apa?" Carla bertanya dengan tegang. Carlos membuka dokumen itu, menunjuk foto itu dan bertanya pada Roxy, "Roxy, apa orang yang kamu lihat di rumah sakit 2 hari yang lalu?" "Mami, Mami." Melihat foto Trasimor, Roxy langsung berteriak. Kepalanya yang berbulu menggosok-gosok foto itu, menunjukkan kasih sayangnya. Hah, Charles dan Carla tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Carlos. Carlos segera membuka ponselnya untuk mengambil rekaman kamera pengawas dan mencari video yang terekam 2 hari yang lalu. Dia memasang kamera mini di tubuh Roxy, sama seperti kamera dashboard mobil yang bisa merekam peristiwa yang terjadi dalam 72 jam. Tetapi jika lewat dari 72 jam akan terhapus secara otomatis. Sekarang masih belum melewati waktunya. Seharusnya rekaman itu masih ada. "Kak Carlos, apa yang kakak lakukan?" Charles dan Carla mendekatinya dari sisi kiri dan kanan untuk melihat. "Jangan berisik." Carlos mengerutkan keningnya dan mengingatkan mereka untuk jangan ribut. Sangat cepat, ponselnya menampilkan video rekaman malam itu. Carlos menghitung sambil menarik waktunya. Waktu itu sepertinya pukul 0.35 dini hari. Sangat cepat. Layarnya menampilkan adegan Charles dan Carla bersama-sama menggendong Roxy berjalan menuju UGD. Dari sudut perspektif yang terekam oleh kamera di tubuh Roxy, memang terlihat sosok yang familiar. Carlos segera menekan tombol berhenti sementara dan memperbesarnya. "Itu Mami." Bab 856. "Itu Mami." Ketiga anak ini berteriak serempak. Meskipun sudah 2 tahun tidak bertemu, mereka sudah tumbuh besar. Ingatan kecil mereka telah diperbarui. Gaya pakaian dan dandanannya ada sedikit perubahan.
Tetapi, mereka tetap bisa mengenalnya bahwa itu adalah maminya. 2 tahun ini, mereka sering melihat foto mami dan menonton video mereka bersama mami sebelumnya. Wajah maminya sudah tertanam secara mendalam di dalam pikiran mereka dan mengingatnya di dalam hati. Tidak akan selamanya terlupakan. Mami sudah kembali. Sungguh sudah kembali. Carlos sangat bersemangat. Mami bahkan pergi ke rumah sakit untuk melihat kita. Charles bersemangat sampai hampir melompat. Ternyata Roxy sungguh melihat Mami di rumah sakit. Kenapa Mami harus bersembunyi? Mata Carla yang besar dan jernih berlinang air mata dan bertanya dengan tersedak. Mengapa tidak keluar dan bertemu dengan kita? Mami memiliki kesulitannya sendiri. Carlos tahu dengan sangat jelas bahwa waktu itu Mami terpaksa pergi dari pesta pernikahan. Sekarang tidak bersedia keluar juga bisa dimengerti. Namun, Mami sudah diam-diam pergi ke rumah sakit. Sedih melihat mereka. Seharusnya juga sangat rindu mereka. Kak Carlos, cepat beritahu Papi, agar Papi bisa pergi mencari Mami dan membawanya pulang. Carla menarik baju Carlos dan berkata dengan bersemangat. Dan nenek, Carla. Carlos mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Papi tidak boleh tahu masalah ini. Kenapa? Carla melihat dengan bingung. Kak Carlos, apa kakak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami? Charles bertanya dengan cemas. Cepat beritahu kami. Carlos berpikir sejenak dan mengatakan hal yang bukan intinya. Mami tidak segera pulang dan bertemu dengan kita. Pasti ada alasan. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya. Tapi Mami pasti ada kesulitannya sendiri. Selain itu, Mami diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melihat kita. Pasti tidak ingin diketahui oleh Papi. Jika kita memberitahu Papi, Mami mungkin akan marah. Benar juga, Charles berpikir dengan teliti. Dia menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sendiri yang menghubungi. Carlos sudah memiliki ide. Jangan beritahu hal ini pada Papi dulu. Salah. Tidak boleh memberitahu siapapun. Ini adalah rahasia kita. Mengerti? Mengerti. Charles dan Carla menganggukkan kepala. Sudah. Kalian pergi makan siang dulu. Aku akan turun sebentar lagi. Carlos keluar dari sistem pengawas di ponselnya. Kemudian memberi Roxy sedikit makanan. Mengusap-usap kepala Roxy. Dia memujinya dan berkata, Roxy, kali ini kamu telah berjasa besar. Aku harus memujimu. Memuji-memuji. Roxy mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan sangat gembira. Ya, kamu harus patuh ya. Tunggu sampai waktu yang tepat. Aku masih membutuhkan bantuanmu untuk mencari Mami. Carlos memberi minum padanya. Ketika dia bersiap-siap mau keluar, pintu ruang kerja terbuka. Dia tercengang dan berkata, Papi, Papi sudah bangun. Ya, Daniel mengenakan pakaian rumah dan bergegas berjalan masuk. Di belakangnya diikuti oleh Ryan dan yang lainnya. Sana turun ke bawah makan siang. Daniel menepuk-nepuk kepala Carlos dengan lembut. Ya, Carlos menggendong Roxy dan pergi. Saat berbalik badan untuk menutup pintu, dia melihat kening Papi berkerut dengan erat dan ekspresinya serius. Dia tahu bahwa masalah ini sangat serius. Tuan muda, biar saya saja. Ryan maju untuk menutup pintu. Carlos berbalik badan dan pergi. Bukankah aku sudah bilang kamu harus mengurus para media itu? Jangan biarkan mereka sembarang melaporkan. Kenapa berita-berita ini ada di mana-mana? Terdengar suara Daniel berteriak dengan marah di ruang kerja. Maaf, Tuan Daniel. Waktu itu saya sudah mengurusnya. Tidak disangka. Kata-kata di belakangnya. Carlos sudah tidak mendengarnya. Tetapi dia tahu bahwa Papi sedang dalam keadaan krisis. Menggabungkan data yang dia lihat tadi, Carlos khawatir bahwa krisis ini mungkin ada hubungannya dengan Mami. Dia tidak mengerti hubungan antara orang dewasa, tapi dia sungguh berharap Papi dan Mami bisa berbaikan seperti sedia kala. Tidak bertengkar lagi. Bab 857. Di dalam ruang kerja, Daniel sangat marah. Dia mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya. Bunyi, prang. Asbak terlempar ke dinding. Hancur berkeping-keping dalam sekejap dan terpental keluar. Dahi dan leher Ryan terluka. Darahnya mengalir perlahan. Namun, dia tetap menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara. Masalah Daniel dan Victoria bertemu di hotel tadi malam. Sekarang sudah tersebar ke berbagai media besar di seluruh dunia.
Presdir Daniel dari grup Skywell bertemu dengan kekasih kecil secara pribadi di hotel. Pasangan suami istri orang kaya, demi mencari sensasi setelah menikah, membawa istri menginap di hotel. Percintaan orang kaya yang telah melewati rintangan selama 7 tahun. Mengapa tetap romantis dan hangat? Lihat bagaimana istri orang kaya mempertahankan suhu percintaannya. Berbagai macam tajuk yang berlebihan sudah menempati urutan pertama di berbagai media besar. Victoria berbaring di ranjang dengan setengah telanjang. Dia terkejut sampai wajahnya pucat dan gemetar. Sedangkan Daniel secara dominan melindunginya di balik tubuhnya. Pemandangan mereka berdua yang penuh gairah telah menarik perhatian banyak orang di internet dan menempati daftar pencarian utama. Bahkan, ada netizen yang menemukan foto dan video pernikahan Daniel dan Victoria waktu itu, dan memuji bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang paling romantis di dunia. Menyusun pengalaman cinta mereka berdua, seperti cerita romantis orang kaya dalam novel. Waktu itu, Victoria hamil di luar nikah, melahirkan 3 anak kembar, dan membawa anak-anak ke desa untuk hidup mandiri. 4 tahun kemudian, dia bertemu dengan Daniel di kota Bunaken secara kebetulan. Mereka saling mencintai lagi dan berkembang menjadi kisah cinta yang menyentuh orang. Kemudian, mereka berdua mengadakan pesta pernikahan secara sederhana. Ketiga anak mereka adalah membawa bunga dan membawakan cincin pernikahan untuk mereka. 2 tahun kemudian, mereka yang sudah merupakan pasangan suami istri, demi mencari sensasi, diam-diam menginap di hotel tanpa memberi tahu semua orang. Berita-berita ini dipadukan dengan berbagai foto dan video mereka berdua, sudah tersebar ke berbagai media-media besar. Sekarang para netizen sudah menganggap hal ini sebagai fakta. Terlebih lagi netizen wanita, mulai bermimpi menikah dengan orang kaya. Mereka berharap dirinya juga bisa seperti Victoria, bertemu dengan Daniel, pria sempurna yang bagaikan dewa ini, memulai hidup bahagia. Namun, berita ini tampaknya adalah sebuah gosip orang kaya. Hanya orang dalam yang tahu betapa buruknya itu bagi grup Wollens. Grup Top Sky menyinggung grup More. Grup More menekan grup Top Sky. Itu adalah hal yang sudah diketahui semua industri. Sekarang grup Top Sky berada di ambang kebangkrutan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Putri sulung dari grup Top Sky memiliki skandal dengan Daniel dan juga menghubungkan masalah pernikahan pada 2 tahun yang lalu. Membuat orang mengira bahwa mereka berdua sungguh merupakan pasangan suami istri yang menikah secara diam-diam. Di saat seperti ini, jika Daniel tidak membantu untuk menyelamatkan grup Top Sky, maka akan dicaci maki oleh semua orang. Perusahaan mereka ditekan secara sengaja oleh musuhnya, dan dia tidak memedulikannya. Pria macam apa, tidak bertanggung jawab, atau takut pada grup More. Tekanan-tekanan moral ini sudah cukup menghancurkan reputasi keluarga Wollens di dunia bisnis yang sudah dipertahankan dengan susah payah ini. Mendapat predikat tidak setia kawan, kejam, pengecut, dan tidak berguna. Namun, jika Daniel keluar untuk membantu grup Top Sky, itu artinya mereka secara resmi melawan grup More. Dari sudut pandang bisnis, grup Wollens tidak membuat persiapan memadai. Tuan besar sakit parah. Devina merebut kekuasaan. Daniel mendapat masalah internal dan eksternal. Sekarang bukan waktunya ia bertindak. Dari sudut pandang pribadi, Daniel tidak mungkin berselisih dengan Tracy karena Victoria. Dari awal hingga akhir, wanita yang dia cintai hanya Tracy seorang. Dia hanya bersimpati pada Victoria. Bagaimana mungkin membalikkan posisi mereka karena sebuah kesalahpahaman? Tuan Daniel, jangan marah. Saya akan pergi mengurusnya. Tidak peduli menggunakan cara apapun, pasti akan menenangkan opini publik. Thomas menyilangkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Sudah terlambat. Daniel mengerutkan keningnya. Aku tidak peduli bagaimana pandangan orang luar. Yang aku pedulikan adalah bagaimana pandangannya. Tadi malam, masalah ini telah menyebabkan kesalahpahaman, tapi masih ada ruang untuk menjelaskannya. Sekarang semua orang sudah tahu. Ini masalah martabat dan harga diri grup More. Sudah bukan masalah dia memaafkanku atau tidak. Bab 858. Baik, Thomas menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Sudahlah. Meski mengatakannya pada kalian, kalian juga tidak akan mengerti.
Tegur Daniel dengan suara rendah. Urus opini publik dulu. Baik, Thomas segera pergi mengurusnya. Masalah ini sudah mencapai tahap yang sangat serius. Jika tidak segera ditangani, akibatnya mungkin akan semakin fatal. Jadi sekarang harus berusaha sebaik mungkin, agar bisa menurunkan kerugian ke titik terendah. Maaf, Ryan merasa sangat bersalah. Saya tahu akibatnya sangat fatal. Saya bukan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada seseorang di balik masalah ini. Saya sungguh tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sudah tahu siapa orang itu. Daniel tentu saja tahu. Ryan bukan tidak mampu, juga bukan tidak berusaha. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia tangani. Seharusnya ada kaitannya dengan Presdir Devina. Ryan mengernyitkan keningnya. Semua petunjuk menunjukkan bahwa dia yang ada di balik semua ini. Benar-benar gila. Wajah Daniel menjadi muram karena kesal. Demi merebut harta dan kekuasaan, dia tidak segan mempertaruhkan seluruh grup Wollens. Selain itu, Ryan melanjutkan setelah terdiam sejenak. 2 hari ini, Johnson terus menghubungiku dan mengatakan ingin berbicara dengan Anda. Saya rasa. Ryan tidak menyelesaikan kalimatnya dan hanya menatap Daniel dengan takut-takut. Kamu curiga kejadian semalam direncanakan oleh keluarga Hilton. Daniel mengingat kembali keseluruhan kejadian semalam dengan rinci. Memang ada banyak hal yang mencurigakan. Selain itu, biasanya kemampuan minumnya sangat baik. Tidak mungkin akan kehilangan kesadaran dan tertidur belasan jam hanya karena anggur yang sedikit itu. Hanya perkiraan. Saya tidak berani memastikannya. Bagaimanapun, saat ini kita tidak memiliki bukti, ujar Ryan dengan suara kecil. Lagi pula, Nona Victoria tidak terlihat seperti orang yang memiliki niat jahat. Bagaimana kondisi di rumah sakit sana? Daniel mengalihkan topik pembicaraan. Kondisi Tuan Besar sudah lebih stabil, ujar Ryan. Tapi, orang-orang Presdir Devina terus berada di sekitar dan berusaha untuk masuk. Presdir Devina bahkan sudah beberapa kali menghubungi Paman Sanjaya. Ia ingin mengetahui keadaan Tuan Besar. Siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Daniel memberi perintah. Beritahu orang-orang di kantor. Rapat pukul 4 sore. Baik, Daniel mengganti pakaian dan bergegas turun. Ketiga anak sedang makan di ruang makan. Saat melihat Daniel turun, mereka menyapa dengan patuh. Papi makan. Papi ada urusan. Daniel berjalan mendekat dan memeluk ketiga anak itu. Kalian yang patuh. Setelah makan belajarlah dengan baik. Papi tidak bisa menemani kalian minggu ini. Setelah semua ini selesai, Papi akan mengajak kalian berlayar. Papi, kapan kita bisa menjenguk kakek buyut? Tanya Charles. Seharusnya beberapa hari lagi. Daniel melihat jam tangannya. Papi akan membawa kalian ke sana. Setelah kondisi kakek buyut sudah lebih stabil. Apa sore ini kita boleh pergi ke mall? Tanya Carlos tiba-tiba. 2 hari ini, kita selalu belajar di rumah dan tidak pergi bermain keluar. Sangat membosankan. Apa serunya mall? Daniel sama sekali tidak ingin membiarkan mereka keluar. Sekarang adalah masa kritis. Akan sangat merepotkan jika terjadi sesuatu. Ada arena permainan anak-anak di lantai basemen Mall Central Park. Di dalamnya ada banyak permainan. Ujar Carlos serius. Yang terpenting adalah di sana ada sebuah kota Lego yang sangat besar. Benar-benar. Juga ada bom-bom kar dan istana dari blok bangunan. Ujar Charles menambahkan. Duh kalian berdua. Saat Carla ingin ikut berdebat, Charles tiba-tiba menyenggolnya. Kenapa kakak menyenggolku? Carla menatapnya dengan ekspresi bingung. Ia masih belum mengerti. Baiklah, Daniel merasa dia juga tidak bisa terus mengurung anak-anak di rumah. Papi akan meminta Kak Hartono membawa kalian ke sana. Tapi kalian harus patuh, tidak boleh berlarian sembarangan. Mengerti? Mengerti. Papi tenang saja. Carlos menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hore, bisa pergi bermain. Charles berteriak gembira. Papi pergi dulu. Daniel mengelus kepala ketiga anak itu, lalu berbalik dan pergi dengan terburu-buru. Saat ini, Roxy tiba-tiba mengepakkan sayapnya sambil berteriak, "Mami, Mami." Daniel menoleh dan menatapnya. Dia hanya melihat Charles sedang menyumpalkan sebuah tahu ke dalam mulut Roxy. Tidak membiarkan burung itu berbicara sembarangan. Daniel tidak menggubris hal ini dan segera masuk ke mobil. Jangan lupa like,
komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.